Halo kaum intelektual sekalian. Apakah agama Nusantara, agama lokal gitu, agama Sunda Witan, agama Kaharingan, agama Parmalim dan lain sebagainya, Kejawen dan lain sebagainya, apakah agama ini punya konsep pahala dan dosa? Kalau misalnya Anda mengatakan nggak punya gitu ya, lalu konsep apa yang dimiliki oleh agama Nusantara? Konsep apa yang dimiliki oleh agama lokal? Kemudian apa perbedaan daripada agama lokal dengan agama Abrahamik? Apa perbedaan yang paling signifikan? Kenapa agama Abrahamik itu sering disebut dengan agama langit, sementara agama lokal atau agama Nusantara itu sering disebut dengan agama bumi? Apa perbedaan yang paling mendasar? Kalau misalnya Anda mengatakan bahwa agama lokal itu adalah agama bumi, ya, dan agama Abrahamik itu adalah agama langit gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, mana agama yang paling bisa bikin Konoha itu cepat maju? Mana agama yang paling rasional? Mana agama yang paling masuk akal? Untuk kemajuan bangsa kita, mana yang paling cocok di Konoha? Apakah agama langit atau agama bumi? Wow, luar biasa. Agama samawi atau agama Abrahamik ya, seperti agama Kristen, agama Yahudi, maupun agama mayoritas di Konoha, mereka itu punya istilah atau prinsip yang mengatakan surga neraka, kemudian konsep pahala dan dosa ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa seperti itu? Kenapa mereka mempunyai istilah seperti ini ya? Alasan yang paling mempengaruhi itu karena agama ini punya ideologi, yaitu agama langit ya, agama pewahyuan. Kenapa disebut dengan agama langit? Karena pewahyuan. Wahyu itu turun dari langit gitu. Sehingga mereka punya istilah yang namanya pahala dan dosa. Kalau misalnya berbuat baik, maka akan ada hadiahnya, pahala. Kalau misalnya berbuat jahat, maka akan diganjar dengan neraka. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah seseorang itu bisa berkesadaran kalau ditakut-takuti dengan surga? Menurut kalian gimana? Mana yang lebih rasional gitu? Dibikin berkesadaran atau ditakut-takuti dengan neraka? Mana yang bikin seseorang itu cepat berpikir rasional? Mana yang bikin seseorang itu bikin cepat sadar gitu? Apakah karena ditakut-takuti? Apa karena kesadaran sendiri ya? Kemudian bagaimana dengan agama lokal ya? Agama lokal itu seperti agama Hindu juga termasuk ya, Hindu Bali ya. Kemudian agama Buddha juga termasuk ya. Karena apa? Karena Hindu Bali dengan agama Buddha ini sudah bersinkrinitas. Bahkan agama Hindu Bali dengan agama Buddha itu sudah menyatu. Ya. Dalam apa? Dalam kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit itu kan agama Buddha dan agama Hindu disatukan, guys. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah dalam agama lokal ini nggak ada istilah konsep surga, neraka, kemudian konsep pahala dan dosa? Nggak ada. Jadi agama lokal itu biasanya ya. Tapi gini guys, sebenarnya kan agama Nusantara itu kan sudah berlapis-lapis ya. Tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Kalau saya perhatikan itu kan, ya ini biasanya ya umumnya itu agama lokal itu lebih ke konsep karma pala. Jadi konsep karma pala itu seperti ini guys ya. Kalau lu menggunduli hutan ya, kalau lu membotaki hutan, kalau lu bikin pertambangan misalnya ya, tiba-tiba mata air rusak ya, longsor dan sebagainya, maka yang menanggung akibatnya ya kita sendiri. Itu karma pala guys. Kemudian kalau misalnya kita berbuat jahat itu ya akan kembali ke kita. Kalau misalnya kita banyak kesalahan misalnya ya, menjahati orang lain, maka bisa aja misalnya kita sakit-sakitan apa segala macam gitu. Tapi ini ya nggak bisa dibuktikan secara ilmiah juga ya. Apakah karma itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Saya mengatakan nggak bisa, nggak ada datanya. Kalau misalnya ada yang mengatakan datanya, coba kasih datanya. Kemungkinan besarnya kalau saya perhatikan itu yang bisa membuktikan secara logika atau secara masuk akal itu, dugaan saya itu yaitu semacam law of attraction. Jadi law of attraction itu atau law ini ya, ini semacam
karma pala menurut saya pribadi. Kalau misalnya kita berbuat jahat, lalu kan kita kan kepikiran, bagaimana kalau saya nanti dijahatin? Nah, kalau kita kepikiran seperti ini, maka ini akan muncul ke diri kita. Sama seperti ini kalau kita misalnya nih ya, kalau kita bawa motor atau bawa mobil, tiba-tiba kita ketinggalan SIM misalnya. Di tengah jalan kita ketinggalan SIM. Ya, tapi nggak mau lagi ngambil ke rumah karena udah kejauhan gitu. Lalu kita berpikir gini ya, mudah-mudahan nanti polisi jangan nilang ya, mudah-mudahan nanti nggak ada razia. Tapi ternyata tiba-tiba ada razia gitu. Jadi itu namanya law of attraction. Jadi, sesuatu yang tidak kita pengen itu terjadi gitu. Ya, ada atau sesuatu yang kita pengen terjadi gitu. Misalnya nih kita pengen melihat mobil Lambo misalnya, Lamborghini atau Ferrari misalnya. Tiba-tiba kita di jalan misalnya. Tiba-tiba lewat tuh mobil Ferrari atau Lambo gitu. Jadi seperti itu guys ya, konsep daripada law of attraction ya. Lalu bagaimana dengan konsep surga neraka atau pahala dosa? Apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Karena apa? Karena ini dua hal yang berbeda guys ya. Saya tidak mengatakan bahwa konsep dosa dan neraka itu tidak benar ya. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Tapi kan ini dua hal yang berbeda. Keimanan dengan sesuatu yang ilmiah itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah ya. Keimanan itu kan nggak bisa diukur kan. Nggak ada yang bisa mengukur keimanan seseorang. Kesolehan seseorang apakah bisa diukur? Nggak bisa. Apakah bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Jadi bagaimana kita melihat kesolehan seseorang itu? Dari tindakannya lah. Itu pun nggak bisa sekilas gitu ya. Tindakannya baik misalnya di depan kita, bisa aja di belakang kita dikata-katain kan. Jadi kita tidak bisa mengukur kesolehan seseorang itu. Kita tidak bisa mengukur apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Kita nggak bisa mengukur. Bahkan surga itu sendiri pun masih dipertanyakan. Kalau misalnya ada yang mengatakan, ya surga itu ada pasti, kan mana datanya? Bukan berarti saya mengatakan saya tidak percaya dengan surga ya. Saya mengajak yang untuk berpikir gitu. Berpikir ulang gitu. Itulah gunanya kita sebagai kaum intelektual. Kalau keimanan itu tidak bisa dipertanyakan gitu, maka gimana kita mau ngimani? Coba orang nggak bisa dipertanyakan, nggak pernah dipertanyakan. Keimanan yang tak bisa dipertanyakan itu sama seperti bangunan yang tidak pernah dicoba oleh gempa gitu ya. Pondasinya tidak pernah dicoba. Seberapa kuat pondasinya. Kalau di Konoha itu ya, katanya banyak orang yang beriman tapi ya dikit-dikit hal darahnya gitu, dikit-dikit marah, dikit-dikit persekusi ya, seperti itu guys. Dikit-dikit geruduk, jangan seperti itu ya. Kalau keimanan kita kuat ya, sebesar apapun masalahnya ya kita santai-santai aja, jangan jadi mudah tersinggung gitu ya. Itu menurut saya itu suatu hal yang harus kita pelajari sebagai kaum intelektual ya. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, agama apa yang paling cocok dengan Konoha? Ini di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Saya tidak mengatakan Indonesia ya, karena orang Indonesia itu anti kritik ya, rata-rata. Enggak semuanya tapi. Kalau di Konoha kan enggak terlalu anti kritik ya. Di Konoha mah bebas sih, kalau mau kritik aja gitu ya. Karena di Konoha itu konsepnya egaliter gitu. Enggak ada yang lebih tinggi, yang lebih rendah dan sebagainya, enggak ada seperti itu, egaliter ya. Nah, yang jadi pertanyaan, agama apa sih yang cocok di Konoha itu? Apakah agama langit, apa agama bumi? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan kasih alasan yang paling masuk akal. Saya tidak menyimpulkan ya. Tapi gini guys, ada kelebihan dan kelemahannya ya. Apa kelemahan daripada agama bumi dengan agama langit? Kelebihan daripada agama langit itu ya, biasanya agama langit ini sangat cepat mendoktrin orang. Mendogma orang. Kenapa? Karena mereka dikasih kepastian. Kalau lu baik, lu masuk surga. Kalau lu jahat, masuk neraka. Nggak ada keraguan-keraguan. Kalau lu berbuat baik, lu dapat pahala. Nggak ada keraguan-keraguan gitu. Nggak ada pertanyaan, apakah pahala itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak ada pertanyaan seperti itu. Apakah pahala itu bisa diukur? Nggak ada pertanyaan seperti itu. Sementara agama bumi ya, atau agama-agama yang Nusantara itu ya, agama bumi ini kan, kalau saya perhatikan tuh, lebih mempertanyakan gitu, berkesadaran gitu. Ya, agama-agama Nusantara itu kan mempertanyakan apakah surga itu ada? Ada seperti itu guys ya. Seperti Buddha misalnya. Buddha itu kan kalau kita bertanya sama orang Buddha itu, apakah lu percaya sama Tuhan apa tidak? Mereka cenderung menghindari bahas tentang Tuhan.
Mereka lebih fokus pada impact-nya. Kenapa mereka menghindari yang namanya Tuhan? Karena orang Buddha berpikir kalau kita bertanya ke 1.000 orang tentang Tuhan, maka akan ada 1.000 jawaban. Karena Tuhan itu nggak bisa didefinisikan menurut orang-orang Buddha ya. Coba saya mau naik sama yang itu video, apakah Tuhan bisa didefinisikan? Nggak bisa. Karena 1.000 orang kita tanya, apa definisi Tuhan? Maka akan ada 1.000 definisi. Itu artinya bahwa Tuhan itu tidak bisa didefinisikan. Bukan berarti saya tidak percaya Tuhan ya. Ini dua hal yang berbeda ya. Saya ngajak yang untuk berpikir kritis gitu. Tuhan nggak bisa didefinisikan. Bukan berarti Tuhan itu tidak ada ya. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Tuhan tidak bisa didefinisikan. Kenapa? Karena setiap orang kita tanya tentang Tuhan itu pasti ada 1.000 jawaban. Ada yang mengatakan Tuhan itu berewokan, ada yang mengatakan Tuhan itu gondrong, ada yang mengatakan Tuhan itu raksasa, ada yang mengatakan Tuhan itu berkumis gitu, ada yang mengatakan tinggi, ganteng, putih, ada yang mengatakan mirip orang bule, ada yang mengatakan mirip orang Arab gitu, ada yang mengatakan mirip orang lokal gitu ya, ada yang mengatakan mirip orang Afrika. Pokoknya macam-macam ya. Karena nggak bisa didefinisikan. Sesuatu yang tidak ilmiah itu kan susah didefinisikan. Bukan berarti saya mengatakan Tuhan itu tidak ada ya. Disclaimer on ya. Yang banyak tuh ya yang salah kaprah ya. Saya ngajak yang untuk berpikir kritis gitu. Karena keimanan yang tidak dipertanyakan itu nggak layak diimani gitu. Bagaimana mungkin kita mengimani sesuatu hal tanpa kita pertanyakan? Ya kan? Harus dipertanyakan dong ya. Biar apa? Biar pondasinya kokoh. Saya tidak menggiring yang video untuk kembali ke agama lokal ya, bukan seperti itu ya. Tapi kalau saya perhatikan itu ya, ini menurut pandangan saya pribadi ya, dan ini juga di Konoha. Menurut saya itu agama yang paling sesuai dengan nilai-nilai leluhur Konoha itu ya agama bumi ya. Karena apa? Karena bisa langsung sinkritas menyatu dan tidak ada yang namanya pertentangan gitu. Kalau saya perhatikan. Sementara kalau agama langit itu kan, atau agama wahyu itu kan lebih banyak pertentangan ya. Nggak semuanya tapi ya. Karena gini guys, ada dua persepsi ya yang sering uh, dilontarkan oleh agama-agama langit gitu. Apa itu? Agama lokal itu kan menyembah yang namanya arca. Sementara agama langit itu kan menyembah yang namanya Tuhan yang Maha Esa. Sementara agama lokal kan arca. Jadi agama lokal itu sering kali ya, acap kali ya. Atau agama yang ada di Konoha itu acap kali disebut sesat gitu. Karena apa? Karena menduakan Tuhan ya. Itu dari sudut pandang daripada agama langit gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan, apakah ini benar sesat atau tidak gitu. Tapi kalau pandangan saya pribadi ya, mohon maaf ya, saya tidak berpihak pada agama lokal, saya tidak berpihak pada agama langit ya. Saya tidak berpihak pada agama pun di sini ya. Kita tidak bisa menyesatkan seseorang itu kalau suatu hal itu tidak bisa didefinisikan. Contoh misalnya, kita mengatakan bahwa agama lokal itu menyembah arca sesat. Kita kan nggak bisa melihat Tuhan itu sendiri kan. Kan nggak, kita lihat apakah yang disembah itu setan, iblis atau tidak. Kita nggak bisa membuktikan kan. Kita cuman rada-rada doang kan. Cuman berpikir ini memuja setan, memuja iblis dan sebagainya. Kan nggak bisa dibuktikan. Apakah setan, iblis itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Apakah hantu itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Ya, saya tidak sedang mau provokasi yang nonton video untuk tidak beragama ya, tapi saya mengajak yang nonton video untuk berpikir gitu. Karena selama ini kita sudah meninggalkan yang namanya pikiran itu sendiri. Kenapa? Karena ditimpa oleh dogma-dogma atau doktrin-doktrin yang diwariskan ke kita. Kalau boleh jujur ya, kita tuh menganut agama tertentu itu sebenarnya kalau boleh jujur itu bukan karena kita pilih, tapi karena dikasih sama keluarga. Jadi ternyata agama kita itu agama warisan guys. Kalau misalnya ada mengatakan, ada yang namanya istilah dakwah, ada yang namanya hidayah gitu, ada yang namanya ya dirasuki oleh roh-roh kudus misalnya, dihinggapi misalnya. Presentasinya kecil guys, cuman 1, sampai 5% gitu ya. Yang paling banyak orang pindah agama itu ya karena urusan percinta-cintaan guys ya, urusan nikah kawin itu ya. Rata-rata orang pindah agama karena itu, bukan karena masalah rasional atau tidak, enggak. Jadi nggak ada hubungannya kalau kita berpikir rasional jadi nggak percaya dengan agama. Justru banyak orang yang berpikir rasional tapi beragama juga tuh. Jadi orang yang beragama itu sebenarnya kan mematikan rasional, logika kan sebenarnya. Agama itu kan nggak masuk akal.
nggak rasional kan. Menurut data agama itu secara antropologik ya, agama itu ciptaan manusia, budaya, culture. Jadi pada intinya kita tidak bisa menyesatkan orang lain. Kalau misalnya nih agama lokal menyembah arca kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Toh juga Tuhan kita nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, bukan berarti saya mengatakan bahwa Tuhan Anda tidak ada ya. Tapi sesuatu hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah itu nggak boleh saling menyesatkan gitu. Ya, apakah pahala itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Apakah dosa itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa ya. Tapi pada intinya kalau saya perhatikan itu agama lokal itu lebih menekankan yang namanya konsekuensi, bukan dosa. Apakah agama lokal itu mengenal dosa? Enggak tahu, guys. Tapi konsekuensi. Kalau lu merusak alam, konsekuensinya lu nanggung sendiri. Ya, apa itu banjir dan lain sebagainya, buang sampah sembarangan. Itulah konsekuensi daripada merusak alam itu sendiri. Dan agama-agama lokal mengetahui hal ini, peka terhadap hal ini. Sehingga mohon maaf ya bagi penganut agama langit ya, agama lokal itu sebenarnya yang paling dekat dengan nilai-nilai atau filosofi leluhur kita. Jadi ada filosofi leluhur kita itu yang kelihatannya klinik tapi bisa diilmiahkan. Dan ini juga saya tulis dalam buku saya, guys. Ya, mudah-mudahan bulan depan akan diterbitkan. Saya akan spill di sini ya sedikit ya. Jadi gini, guys. Nusantara atau leluhur kita itu ketika misalnya nih, katakanlah misalnya ya, katakan memberikan sesajen ke Gunung Gede misalnya. Kasih tuh sesajen kan. Isi sesajen ini misalnya pisang, buah-buahan, apel misalnya, salak ya, lengkeng dan sebagainya. Ada macam buah-buahan di situ ya, atau makanan. Terus dikasih sesajen ke bawah pohon gitu di kaki gunung-gunung gede. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Bisa. Dan ini ketika saya meneliti ini, saya bikin terkejut, guys ya. Saya benar-benar speechless gitu. Apakah sesajen itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Bisa. Kenapa orang-orang Sunda zaman dulu ya memberikan sesajen ke gunung gede gitu, ke gunung-gunung gitu? Alasan yang paling masuk akal itu ya, ketika sesajen itu disajikan di bawah gunung, maka sesajen itu akan dimakan sama monyet dan binatang-binatang lainnya. Sehingga apa? Sehingga secara tidak langsung sesajen itu menebarkan yang namanya benih. Benih di mana? Di gunung. Nah, apa masalahnya kalau misalnya benih itu disebarkan? Ya kalau benih disebarkan, maka di sana akan tumbuh pohon ya, buah-buahan dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga penghuni-penghuni daripada gunung gede itu semakin hari semakin banyak dan akan terjadi namanya simbiosis mutualisme ya. Jadi kalau gunung gede itu terjaga, maka tidak akan terjadi yang namanya longsor, akan bisa menahan air ya. Kenapa Jakarta banjir? Karena air dari gunung gede itu turun ke bawah gitu. Nggak bisa ditahan. Kenapa? Karena di sana sudah langka tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan misalnya, sudah dibabat misalnya, sudah dihabiskan misalnya. Jadi ada semacam penelitian ya, dan ini penelitiannya sudah lama tahu sebenarnya guys, cuman jarang kita ketahui apa itu penelitiannya. Jadi ternyata di Gunung Gede itu ada makhluk eksotis bernama oa Jawa. Oa Jawa itu sama seperti primata ya. Nah, oa Jawa ini sudah mulai punah di Gunung Gede. Karena apa? Karena bayi daripada oa Jawa ini diambilin ya, lalu dikoleksi gitu. Nah, ketika oa Jawa ini punya bayi, maka si ibunya kan, ibu daripada oa Jawa ini kan nggak ngasih kan, otomatis dibunuh. Nah, karena dibunuh tuh oa Jawa atau primata ini, maka si jantannya tuh frustasi. Nah, ketika si jantannya frustasi lalu meninggal, oa Jawa atau primata itu setia guys terhadap satu pasangan. Nggak bisa ke lain hati gitu, nggak bisa poligami. Primata itu nggak mau poligami guys, setia terhadap satu pasangan. Kalau pasangannya meninggal, dia akan frustasi lalu meninggal juga gitu. Nah, apa hubungannya oa Jawa ini atau primata ini
dengan gunung gede, dengan banjir, sangat berhubungan. Ketika leluhur kita tuh memberikan yang namanya sesajen, maka Jawa ini makan sesajen, lalu benih-benih daripada buah, ya buah-buahan itu yang ditelan itu akan disebarkan di mana-mana, lalu akan terjadi yang namanya ekosistemnya, dan gunung gede ini terjaga. Jadi itu penjelasan secara ilmiah, guys. Cuman kita kan udah terlalu dulu berpikir negatif bahwa klinik gitu ya, bahwa nenek moyang kita itu percaya tentang takhayul dan sebagainya. Jadi menurut saya ini sangat-sangat luar biasa ya, nenek moyang kita ya. Saya tidak suruh yang nonton untuk melakukan sesajen ya, tapi ada semacam sesuatu hal yang tidak bisa kita jelaskan gitu ya, yang nggak bisa dijelaskan secara gamblang, tapi bisa dijelaskan secara ilmiah. Ada banyak lagi ya ritual-ritual Nusantara itu yang bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi saya tidak bisa menjelaskan di sini ya. Ya, ini semua sudah saya jelaskan di buku saya. Nanti ini aja ya, tunggu aja. Tapi dan tetap yang TV kalau misalnya mau bergabung ya, diskusi tentang agama lokal, agama leluhur ya. Tapi disclaimer ya, saya tidak menyuruh untuk pindah ke agama lokal ya. Kalau mau ya nanti hubungi nomor di sini ya, langsung ke nomor WA gitu, grup kita gitu ya. Kita bisa diskusi di sana ya. Maksudnya diskusi tentang seputar agama lokal ya, bukan diskusi seputar seputar ekonomi dan lain sebagainya, seperti itu ya. Jadi seputar agama lokal. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.